jadi di sini kita mau tanya Mbak terkait dengan usaha UMKM apa sih yang Mbak jalani ini? Sentral ATK yaitu berada di Jalan Solo Tawangmangu, itu di Cangaan Barat, Cangaan Karanganyar. Itu alat-alat tulis bundek. Oh iya, jadi alat tulis buat mahasiswa terus kemudian buat sekolah-sekolah gitu, kayak gitu ya Mbak? Iya. Oke, mungkin yang kedua nih Mbak, UMKM ini berdiri sejak kapan sih Mbak? Sejak 1 tahun yang lalu. Oh, jadi sekitar 2023 ya Mbak? Ya, Oke. Kemudian apa sih yang menginspirasi Mbak itu untuk memulai usaha ini? Karena di daerah sini belum ada yang jual ATK yang besar gitu. Proses awal mula berdirinya usaha ini gimana sih Mbak? Ini awalnya itu renovasi. Awalnya ini toko cat. Oh, toko cat. Dulunya direnov ya untuk ATK. Oh iya. Oke, jadi mungkin di sini apakah udah ada jumlah karyawan atau baru Mbaknya sendiri nih yang merintis ya gitu? Ada karyawan, 1 karyawan cowok. Oh iya. Untuk jam operasionalnya itu jam berapa ya? Jam 8 pagi sampai jam 6 malam. Oke, jadi mulainya pagi ya Mbak? Di jam 8. Jam 8. Terus kayak kalau boleh tahu nih Mbak, untuk sistem penggajian karyawan itu kisaran itu berapa ya Kak? Untuk penggajian itu dari tim HR, Iya. saya juga kurang tahu. Oke. Jadi terus apakah ada laporan yang secara berkala gitu Mbak? Laporan keuangan? Untuk laporan keuangan itu ada tiap hari. Oh, setiap hari? Nanti ada juga laporan per 1 bulan juga. Kemudian sini tantangan. Untuk pendapatan per bulan dan omset yang paling tinggi itu Pas apa? pendapatan per bulan itu hampir 5 juta. Nah, terus untuk pemasukan terbesar itu pas ketika apa Mbak? Omset terbesar itu ketika mau masuk sekolah kayak gitu. Oh iya, jadi sekitar masuk sekolah SMA, SMP Ya. gitu ya Kak? Oke. Untuk cara mengatur keuangannya itu bagaimana ya? Itu dari atasan kalau untuk mengatur keuangan. Oh iya. Terus mungkin cara mengelola persediaan itu Kak. Jadi untuk mungkin distribusinya dari mana atau distributornya dari mana atau mungkin kakaknya kulaan atau gimana gitu? Distributor itu bisa diambil biasanya dari daerah Solo Raya juga. Jadi distributor itu diambil, kita ngambil atau ngambil? Ada juga ada yang nyetor ke sini. Kemudian kendala apa aja yang selama ini kakak alami dalam merintis UMKM ini? Kendalanya paling pas awal-awal pemasaran produk ya, itu agak susah. Jadi kita memasarkannya lewat sosmed, kenalan di IG sama di TikTok juga. Kami juga penjualan di marketplace juga, ada di Lazada sama di Shopee. Di sini yang jalan setiap hari itu ada Lazada, biasanya ada kurir ke sini juga buat jualan. Oke. Dan mungkin nih Kak, untuk harapannya Kakak untuk usaha ini itu apa? Semoga bisa terkenal. Amin. Kami Karanganyar. Oke, Bisa. mungkin itu saja ya Kak yang kami tanyakan. Semoga UMKM-nya semakin maju, sukses, semakin ramai. semakin ramai. Oke, mungkin terima kasih Kak Atas waktunya. atas waktunya. Perkenalan ya Pak. Ya, ya. Kami dari mahasiswa Unisri ada tugas untuk wawancara mengenai koperasi. Nama koperasinya ini berapa? Nah, kooperasi ini bisa disingkat KI. Kapan koperasi ini diberikan label oleh Waktu itu kooperasi ini didirikan oleh pemerintah. Dan rangka untuk mempercepat ekonomi yang ada di sekitar. produk dan layanan pertama yang ditawarkan di koperasi di audit? Nah, untuk apa modal? Untuk membeli pupuk, untuk membeli gabah dan sebagainya. Visi-misi dari koperasi. Visi namanya kooperasi itu visi utama adalah mensejahterakan
mengadakan angkutan. Isinya yaitu apa ya, melalui sektor beberapa kegiatan yang ada di masing-masing daerah yang potensi pangan di kebakaran pangan, potensi perkebunan kebakaran, potensi ikan yang kebakaran ikan dan sebagainya. Iya, benar itu. Cuma ya jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai Bisa jangka pendeknya terbatas sih, jangka panjangnya supaya semua produk dan sebagainya hasil petani itu bisa ditangani oleh petani. Harapannya seperti itu. Utama nih kesejahteraan, terus komoditi kabeh di tangan kabeh yang nanti yang memasarkan. Itu kerjasama kabeh betul. untuk support organisasi. Nih, kacanya. Ya, Jadi ada pengurus gitu. iya, ada badan pengawas, ada pengurus, ada pembina. Itu dulu kan gini, ya. Saya, Pak Yati, Pak Parto itu pengawas. Karena kemarin Maret itu kebetulan manajernya muda. Kalau pengen terus akhirnya saya dari pengawas diturunkan sementara untuk mengampu Nenggoni kerjaan manajer. Terus kebetulan dinyalain Pak Narto itu kemarin apa mengundurkan ini. Terus itu digeser. Sekarang Pak Narto berganti Langgaten, diganti Pak Tino. Pak Tino itu Rampusari. Terus Pak Yadi dulu ketua badan pengawas, digeser ke sekretaris. Terus itu di UKP ada ini simpan pinjamnya ada 3, ada BBM, ada ekonom, ada umum, ada lain sebagainya. Jadi jumlah anggotanya Itu pengurus Beda lagi. beda lagi. Makanya adalah masyarakat. Itulah makanya sekarang masih 1.113 tersebar di kecamatan Sukarama. peran utama setiap divisi dalam nasional bisa Yang utama kalau pengurus itu Premaker atau fokus kan yang membuat kebijakan pengurus. Pengurus itu harus membuat kebijakan jangka pendek, jangka panjang itu pengurus, membuat anggaran belanja dan sebagainya. Terus manajer itu adalah pelaksana. Terus pengawas itu apa? Pengawasan. Terus dinas koperasi adalah membina, dinurkan sesuai dengan undang-undang koperasi nomor 2 kan. Jadi aturan main koperasi itu dasar hukumnya pertama adalah Undang-Undang 12 Nomor 2 adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Terus sekarang bahasa manajemen intelektual itu adalah SOP, standar operasional prosedur, SOM, standar operasional manajemen. Nah itu bikin apa itu pedoman nih waktu ini hari itu ini loh Pak, itu pun akan diserahkan pada orang kepada Siapa target pasar atau misalkan pelanggan utama dari pengadil masyarakat yang ingin usaha. Kalau dulu ya usahanya itu ada pengadaan pangan, pelaksanaan TRI, pengadaan gula, distributor dulu, terus pengadaan listrik, peternakan, bantuan sampai ada sekarang selain informasi hingga listrik dan simpan pinjam. Sini untuk fasilitasi permodalan. untuk selanjutnya Kak ada koperasi ini bekerja sama dengan beberapa usaha lainnya nggak Pak? Ada kerja sama kita dulu ya waktu isi jaya itu ya dengan blok kita pengadaan pangan setelah terus dengan perbankan, terus dengan BPPC sebagai ini sekarang karena sudah tidak ada apa dan juga berhenti sudah tidak ada kerjasama kita sekarang tinggal dengan perbankan karena untuk mencapai 3 juta kalau kita dana kita terbelah karena tidak bisa pakai kita simpan di perbankan resiko gitu. Ini kita punya dana kita ambil dari
Apa saja tantangan utama dalam mengelola SDM birokrasi? Tantangan utama anak sekali karena kita harus lansia. Jadi susah kok kita Berarti sangat kekurangan untuk usia muda. tenaga ya. Tantangan sendiri dalam pengelolaan keuangan birokrasi. Jadi keuangan koperasi itu ada semacam manajernya itu. Seorang manajer harus tahu tentang tidak hanya audit, semua perbankan, semua operasi yang bergerak di keuangan itu harus paham soalnya ciri khas masing-masing pos, masing-masing transaksi itu punya karakter sendiri-sendiri. Misalkan simpanan pokok, dengan memastikan saat itu masuk anggota itu menjadi simpanan pokok. Simpanan pokok itu adalah kita masuk anggota ada dana satu kali, tidak bisa diambil kamu tidak kenal, sesuai dengan aturan anggaran dasarnya. Lalu sini simpanan pokoknya selambe. Nah, terus ada lagi simpanan wajib. Simpanan wajib itu dibayar per bulan. Terus ada simpanan sukarela, simpanan sukarela itu sebagai iso disebut setiap saat. Boleh ngakur dan tidak ada lagi yang kurang lebih namanya sinkon simpanan koperasi. Jadi sendiri-sendiri naik perlakuannya. Keuangan mungkin dari KUD dari pemerintah langsung apa dari apa sumber keuangan? Sumber uangnya itu dari simpanan koperasi dari sisa-sisa. Bekasi tidak bisa mencapai target terus bagaimana? Kita kalau tidak bisa mencapai target, jadi ayo dicari penyebabnya. Nah, kita bilang kebijakan pemerintah sangat menurunkan. Akhir-akhir ini kan pemerintah mulai menaikkan atau menurunkan suku bunga. Tidak bisa memenuhi target, ya kita lakukan apa adanya. Tapi kita punya target. Sebenarnya ini. Jadi kalau tadi Mbak kan ini kalau kekurangan dana itu pernah nggak Saat ini gini, ini tidak bisa. nggak ada masalah? Jangan sini mandiri yang kita itu hartanya berkembang